sudah paham belum mengenai materi riset audience? Jika sudah paham, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar riset topik. Yuk disimak videonya sampai selesai ya teman-teman. Kira-kira teman-teman udah kebayang belum ya apa perbedaan riset topik dan riset audience? Jadi untuk riset topik sendiri adalah riset yang dilakukan untuk menemukan topik-topik yang relevan untuk teman-teman buat menjadi artikel. Perbedaannya dengan riset audience, jika riset audience lebih fokus ke sisi user, maka riset topik lebih fokus ke sisi konten yang akan teman-teman buat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai riset topik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai inbound marketing. Jadi, inbound marketing itu adalah cara untuk mempromosikan perusahaan atau brand melalui konten yang berfungsi untuk menciptakan brand awareness serta menarik pelanggan. Jadi, di inbound marketing ini bukan perusahaan yang mencari audiens, namun justru audiens tersebut yang mencari perusahaan. Kalau dalam hal ini mungkin bukan kita yang mencari siapa yang akan membaca konten kita, tetapi user sendirilah yang nantinya akan mencari konten kita dan akhirnya masuk ke dalam konten kita. Untuk proses inbound marketing ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap attract, convert, close, dan delight. Untuk tahap attract ini, audience masih adalah seorang stranger atau orang asing. Jadi dia masih mencari keywords-nya melalui mesin pencarian. Kemudian dia masuk dan bertindak sebagai visitor atau pendatang ke dalam halaman kita. Selanjutnya, setelah dia berinteraksi di dalam halaman kita, audiens ini akan berubah menjadi leads atau menjadi klik. Setelah dia menjadi klik, dia akan berubah menjadi potential customer karena dia sudah mulai menggunakan produk kita atau mulai menggunakan jasa-jasa kita. Selanjutnya, customer ini juga akan berpotensi menjadi promoter, di mana ketika customer atau audiens merasa terbantu dengan konten yang kita buat, maka dia akan mempromosikannya ke orang lain. Misalnya saja ketika kita mencari kata kunci review sepatu terbaik, lalu kita akan masuk ke dalam sebuah website yang mereview sepatu yang kita cari. Ketika kita selesai membaca konten tersebut, kita merasa bahwa konten tersebut sangat membantu dan membuat kita yakin untuk misalnya membeli sepatu tersebut. Dari situ ketika misalnya ada teman yang menanyakan mengenai sepatu tersebut, mungkin kita bisa merekomendasikan konten itu. Nah, proses inilah yang disebut sebagai inbound marketing. Untuk proses attract sendiri biasanya dilakukan dengan strategi konten melalui blog artikel. Bisa juga melalui social media post. Lalu untuk tahapan convert ini bisa dioptimasi dengan call to action atau landing page dan juga menggunakan premium content, yaitu di mana user mengakses konten dengan cara berbayar. Dan selanjutnya adalah tahap close. Untuk tahap close ini biasanya dilakukan dengan email marketing, call to action, landing page, dan juga premium content. Dan terakhir yaitu tahap delight. Di tahap delight ini bisa juga dilakukan hampir mirip dengan tahap close, yaitu melalui email marketing, call to action, landing page, dan juga premium content. Untuk mengoptimasi keseluruhan proses inbound marketing ini, sangat diperlukan niche yang kuat sehingga kita tidak perlu lagi mencari target pasar atau mencari user yang akan mengakses produk atau konten kita. Dengan niche yang kuat, maka kita dapat menargetkan user yang memang sesuai dengan konten yang akan kita buat. Jadi, apa itu niche? Niche adalah segmen pasar khusus untuk jenis produk atau jasa tertentu yang dapat ditentukan oleh kebutuhan, preferensi, atau identitas uniknya sendiri sehingga membuatnya berbeda dari pasar pada umumnya. Jadi singkatnya, niche itu adalah pasar yang sangat-sangat memiliki ciri khas tertentu. Untuk bisa memahami niche lebih dalam, kita bisa melihat contoh website dengan niche yang kuat berikut ini. Contohnya adalah website Neil Patel. Website Neil Patel ini adalah sebuah website yang bertujuan untuk menjual tools atau produk-produk yang dapat membantu optimasi SEO dan juga digital marketing.
Dari halaman homepage-nya saja kita sudah bisa melihat bahwa website ini memang membahas sesuatu yang berkaitan dengan digital marketing dan SEO. Kemudian untuk halaman produknya, dia sudah juga menggambarkan apa yang dia sajikan sebagai jasanya, yaitu memberikan tools yang bermanfaat untuk optimasi SEO. Website ini juga membahas topik-topik mengenai optimasi SEO di dalam blognya. Jadi ketika kita mencari kata kunci yang berkaitan dengan optimasi SEO, kemungkinan website ini akan muncul di halaman pertama. Contohnya saja, misalnya kita mencari tentang apa itu internal linking. Karena website Neil Patel ini membahas mengenai internal linking di blognya, maka kemungkinan ketika kita mencari kata kunci itu, website ini ada di halaman pertama. Dari sini kita bisa melihat bahwa niche sangat penting untuk dilakukan pada keseluruhan website, mulai dari homepage hingga konten-konten yang ditulis. Sehingga ketika orang pertama kali masuk ke dalam website kita, orang tersebut bisa langsung menerka kira-kira apa sih sebenarnya pembahasan yang ingin kita fokuskan di dalam website tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk menentukan SEO niche. Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan SEO niche. Yang pertama yaitu melalui market atau audience research. Yang kedua yaitu melalui keyword research. Yang ketiga dengan melakukan competitor research. Dan keempat dengan melakukan demographic research. Dan yang terakhir, kamu bisa mengetahui niche SEO melalui proses tanya jawab atau survei langsung. Untuk tahap pertama yaitu audience research, di sini kita bisa mengetahui niche dari ciri-ciri atau karakteristik audiens yang potensial menjadi pembaca atau pelanggan website kita. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk audience research ini bisa ditentukan dari rentang usia, demografi, kemudian tahap kehidupannya, juga sosial ekonominya. Kemudian yang kedua yaitu tahapan keyword research. Di keyword research ini kita bisa mengetahui dari serangkaian keywords kira-kira secara garis besar topik apa yang akan dibahas dari niche tersebut berdasarkan keyword-keyword yang telah dikumpulkan. Dan yang ketiga yaitu competitor research. Dari competitor research ini kita bisa tahu siapa saja pemain di keyword-keyword tersebut atau di topik-topik yang akan kita bahas. Dari situ juga kita bisa menemukan kira-kira niche-nya itu seperti apa. Misalnya ketika kita melakukan competitor research untuk keywords review sepatu, dari situ akan muncul website-website yang berkaitan, misalnya website-website blog tentang sepatu atau mungkin juga brand sepatu dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa lihat bahwa niche kita adalah memang berkaitan tentang sepatu. Yang keempat yaitu melalui demographic research. Demographic research ini dapat menentukan lokasi di mana audiens kita berada, sehingga di situ kita bisa menemukan kira-kira apa yang dibutuhkan di lokasi tersebut dan akhirnya menjadi niche atau ciri khas kita. Dan yang terakhir adalah melalui tanya jawab atau survei. Dengan tanya jawab atau survei ini kita bisa mengetahui kebutuhan customer atau topik-topik apa yang menjadi minat customer sehingga dapat menjadi niche kita saat membuat konten.